Doa. Allah, Engkaulah pelindung bagi mereka yang berharap kepadamu. Tanpa Engkau tiada suatu pun yang baik, tiada suatu pun yang kudus. Lipat gandakanlah belas kasih-Mu dalam diri kami, agar dengan bimbingan dan bantuan-Mu, kami menggunakan harta yang fana dengan tetap terarah kepada harta yang abadi. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab pertama Raja-Raja. Pada suatu malam, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi. Beginilah firman Tuhan Allah. Mintalah apa yang kau harapkan daripadaku. Lalu Salomo berkata, Ya Tuhan Allahku, Engkau telah mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja, menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Kini hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara, untuk menghakimi umat-Mu dengan tepat, dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Tuhan sangat berkenan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Maka berfirmanlah Allah kepada Salomo, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka aku melakukan sesuai dengan permintaanmu. Sungguh, aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau pun takkan bangkit seorang seperti engkau. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sabdamu adalah kebenaran, hukum-Mu kebebasan. Sabdamu adalah kebenaran, hukum-Mu kebebasan. Bagianku ialah Tuhan, aku telah berjanji untuk berpegang pada firman-firman-Mu. Taurat yang Kau sampaikan adalah baik bagiku, lebih berharga daripada ribuan keping emas dan perak. Sabdamu adalah kebenaran, hukum-Mu
dengan janji yang kau ucapkan kepada hamba-Mu. Biarlah rahmat-Mu turun kepadaku, sehingga aku hidup, sebab Taurat-Mu lah kegemaranku. Itulah sebabnya aku mencintai perintah-perintah-Mu lebih daripada emas, bahkan daripada emas tua. Itulah sebabnya aku hidup jujur sesuai dengan segala titah-Mu. Segala jalan dusta aku benci. Peringatan-peringatan-Mu ajaib. Itulah sebabnya jiwaku memegangnya. Bila tersingkap, firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilih Allah dari semula, mereka itu juga ditentukannya sejak semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukan Allah dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena rahasia kerajaan telah kau nyatakan kepada orang-orang kecil.
Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus mengajar orang banyak. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamnya lagi. Karena sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama jala besar yang ditebarkan di laut. Lalu terkumpullah berbagai jenis ikan. Setelah penuh, jala itu diseret orang ke pantai. Lalu mereka duduk dan memilih ikan-ikan itu, yang baik dikumpulkan ke dalam tempayan, yang buruk dibuang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Yang jahat lalu dicampakkan ke dalam tungku berapi. Di sana akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya kami mengerti. Lalu bersabdalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran tentang kerajaan surga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, sejatinya dewasa ini sulitlah bagi kita untuk berbicara tentang surga. Sebab omongan tentang surga telah membanjiri ranah publik sehingga orang merasa muak mendengarnya. Namun demikian, Yesus tidak pernah menutupi fakta tentang kerajaan surga dalam pengajarannya. Sebagaimana 3 minggu ini berturut-turut kita mendengar pengajaran Yesus tentang kerajaan Allah dalam perumpamaan, termasuk hari ini. Hanya saja dalam pemahaman Kristiani, esensi kerajaan surga bukanlah suatu tempat yang serba wah, bukan tempat dihuni para bidara-bidadari, melainkan hidup kekal bersamanya. Itulah makna surga bagi kita. Dengan demikian, klaim Yesus tentang kerajaan surga tidak lain adalah klaim dirinya sendiri. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tadi dalam bacaan Injil, Yesus mengumpamakan kerajaan surga dan dirinya itu sebagai harta yang terpendam. Di mana harta yang terpendam itu sungguh-sungguh diketemukan dan itu punya nilai yang sangat berharga. Lalu pertama digambarkan memang harta terpendam, dan yang kedua sebagai mutiara yang paling indah. Cara si pembeli ladang dan pedagang yang berusaha keras untuk mendapatkan harta yang diincarnya itu sampai menjual semua miliknya menjadi kunci kita di dalam memahami makna perumpamaan tersebut. Sepintas cara yang mereka ambil itu menyakitkan karena harus menjual semua miliknya. Ini mirip ajaran Yesus yang mensyaratkan bahwa untuk menjadi muridnya kita harus memikul salib dan mengikutinya.
Bandingkan dalam Matius bab 10 ayat 38, bab 16 ayat 24. Atau ajaran Yesus yang lain yang menyatakan bahwa kita harus berani kehilangan nyawa untuk memiliki kehidupan sejati. Matius 10 bab ayat 39 dan 16 ayat 25. Nah, apakah kita memang selalu harus menempuh jalan suram, sedih, dan susah untuk memiliki kerajaan surga? Sekilas tampaknya memang begitu. Tetapi kalau kita cermati dengan baik, dalam perumpamaan tersebut, tidaklah demikian keadaannya. Karena para penemu harta itu tidak sedih, tidak kecewa, atau marah, karena harus berkorban begitu banyak agar bisa mendapatkan harta tersebut. Karena dengan jelas tadi ditulis, oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Amat jelas dikatakan oleh karena sukacitanya. Jadi tidak ada nuansa suram, sedih maupun susah. Sebaliknya justru nuansa sukacita yang muncul. Sukacita inilah yang mengalahkan pengorbanan yang harus mereka lakukan. Mengapa demikian? Jawabnya hanya satu, yakni mereka memahami nilai harta karun itu. Lalu bagaimana dengan kita? Bukankah memang tidak mudah meninggalkan atau melepaskan segala sesuatu yang selama ini kita pegang teguh demi mengikuti Yesus? Atau malah kebalikannya, mengapa begitu mudahnya melepaskan Yesus yang selama ini kita imani hanya demi harta yang nampaknya saja lebih indah dan lebih meyakinkan? Jika demikian, maka dapat kita simpulkan bahwa hanya orang-orang yang mengerti betapa berharganya Yesus dan kerajaannya itu akan dengan suka hati, senang hati menyerahkan segala-galanya. Dengan sukacita mereka akan memberikan hidup kepada Yesus. Dengan hati riang mereka akan bertemu dengan Yesus dalam doa, ibadah, dan karya. Dengan gembira mereka menolak dosa dan memanggul salib kehidupan. Itulah jiwa orang-orang yang memahami nilai harta karun kerajaan surga dan Yesus. Hal semacam ini kita mendengar kesaksian Rasul Santo Paulus kepada jemaat di Roma dan Filipi. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Roma bab 8 ayat 18, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Filipi bab 3 ayat 8. Itulah kesaksian Rasul Agung Santo Paulus. Lalu masalahnya bagi kita, apakah kita bisa melihat kerajaan surga sebagai harta yang paling berharga, yang kita cari dan kita rindukan? Ataukah kita lebih mencintai ego kita, dosa dan kejahatan? Apakah kita menyadari bahwa segala yang kita miliki di dunia hanyalah bersifat fana? Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dengan perumpamaan ini Yesus mencoba membuka mata hati kita dan menunjukkan kepada kita bahwa dialah harta terpendam yang jauh lebih tinggi nilainya daripada semua yang ada dalam hidup ini. Dan sekaligus dia menantang kita. Apakah demi dia dan kerajaannya kita berani meninggalkan segalanya? Apakah dengan sukacita kita mau memanggul salib kehidupan? Apakah dengan tersenyum kita juga berani membalas kejahatan dengan kebaikan? Jika ya, sekarang kita bisa mengerti mengapa kitab Amsal mencatat hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah
mengeringkan tulang. Amsal 17 ayat 22. Oleh karena itu saudara-saudari, marilah kita tidak henti-hentinya dan juga tidak mati-matian memburu yang namanya harta duniawi, yang mulai bangun pagi-pagi hingga menjelang tidur lalu malam, hati kita hanya tertuju pada harta dan harta, tidak ada yang lain. Sebab kita ingat, sehebat apapun harta itu tetaplah bersifat fana dan akan berlalu. Tetapi justru marilah kita terus berusaha menemukan harta sejati, yakni kerajaan Allah, yang sejatinya tidak begitu sulitlah untuk kita ketemukan. Sebab kerajaan Allah adalah Yesus Kristus sendiri. Dialah yang telah bersabda, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Matius 24 ayat 35. Dia inilah yang mestinya kita temukan, kita imani, dan kita ikuti sampai akhir zaman, dan bukan yang lain. Mari mengimaninya dengan madep, mantep, jejek, ajek, tatak, nganti tutuk. Demikian juga berlaku analog bagi Bapak dan Ibu pasutri yang hari ini akan membarui janji nikahnya. Semoga Bapak Ibu sebagai pasutri pun tetap madep, mantep, jejek, ajek, tatak, nganti tutuk, saling setia pada pasangan pilihan Bapak dan Ibu masing-masing secara virus, plenus, dan liber, benar, penuh, dan bebas sejak awal pengambilan keputusan Bapak Ibu mau menjalani hidup bersama berdua konkret sampai paripurnanya hidup. Profisiat, Tuhan memberkati kita semua.